Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya membahas tentang Anies ya, dalam konstelasi politik Indonesia modern. Tapi sebenarnya saya males juga sih ngomongin soal Anies tuh. Dia lagi dikepung sekarang ya. Kita ngomongin ini aja, ngaji aja. Tadi saya ngajarin ngaji Mr. Irianto ya. Habis subuh sampai jam 6, jadi ngulang lagi dari Anas sampai apa namanya, lam yakunil ladzina kafaru sampai yang saya. Alhamdulillah dia sudah hafal 18 surat ya dari Iqra 1 itu. Jadi orang itu sebenarnya bisa menanjak ya, mencapai prestasi kalau dia terus tidak melakukan kekeliruan dan terus belajar dengan hati-hati. Dari Iqra 1 bisa sampai hafal 18 surat ya. Tetapi banyak pejabat kita yang melakukan blunder ya, kekeliruan ya. Tadinya boleh dilarang pulang kampung itu diralat gitu. Tidak ada larangan resmi ya kan. Terus tadinya naik motor ojek nggak boleh bawa penumpang. Terus begitu aturan itu sudah berjalan 3 hari di DKI, ada larangan ojol itu bawa penumpang, nggak boleh kan, karena ada itu physical distancing ya, jaga jarak. Kalau pakai motor kan nggak ada jaraknya itu kalau narik penumpang. Tapi kemudian dibikin boleh sekarang ya, dengan surat dari perhubungan ya, biasa. Pak Luhut. Jadi Pak Luhut ini sering menyengkat kakinya Anies ya. Nyengkat itu bahasa Betawi. Kalau lagi jalan gitu, terus orang lagi jalan terus kakinya kita tahan, kita sengkat pakai kaki kita tuh dia jatuh. Tapi rupanya Anies nggak jatuh ya. Jadi supaya lebih canggih kita pakai kerangka teori dari ini ya, sejarawan Inggris ya, Arnold Toynbee. Bangsa yang sejarawan Inggris, Arnold Toynbee. Kenapa ada bangsa itu tenggelam, ada bangsa itu bisa bertahan, ada yang tidak bisa bertahan dalam sejarah? Itu karena soal challenge and response ya. Kalau dia bisa merespon challenge itu, tantangan sejarah, bangsa itu bisa maju ya. Tapi rupanya Imperium Romawi itu kan hilang ya dalam sejarah. Setelah 2000 tahun dia muncul di panggung politik dunia ya, dan dia hilang karena dia tidak berhasil menjawab ya, merespons ya, tantangan sejarahnya. Kemudian hilang dan menjadi kenangan dalam sejarah tentang kebesaran Romawi ya gak? Banyak juga bangsa-bangsa yang gagal ya, yang kemudian tidak dikenal lagi, hanya catatan sejarah aja. Seperti Mesir kuno itu kan hilang sekarang ya. Nah, tampaknya tantangan besar dalam bangsa Indonesia sekarang tentang COVID-19 ya. Ini sebenarnya satu challenge ya, satu tantangan ya, yang diberikan oleh Allah. Apakah bangsa Indonesia atau pemimpin Indonesia bisa merespon tantangan yang sangat dahsyat itu, yaitu pandemi Corona pada level dunia, dan Indonesia mengalami kesulitan yang berarti. Dan kita lihat banyak pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan ya di dalam merespons tantangan. Artinya banyak pejabat publik ya, dari Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Keuangan, Mbak Sri maksudnya, terus Pak Terawan dan Luhut ya, dan lain-lain, itu melakukan blunder ya, melakukan satu keputusan politik yang mencemaskan ya. Tampaknya respon mereka itu akan membuat mereka itu hilang dalam sejarah ya. Banyak pemimpin yang nanti hilang ya, disedot oleh pusaran sejarah karena tidak cukup sophisticated ya, merespon tantangan di era QRI, di era sekarang ya. Jadi sebenarnya pandemi corona ini yang sedang
mengganas di bumi Nusantara. Ini sebenarnya ujian ya buat para pemimpin, apakah dia lolos dan berhasil mengatasi tantangan ini atau justru dia hilang bersama tantangan yang tidak bisa dia respon dengan cukup tepat. Kelihatan dari sini Anies yang tadinya dicela karena dianggap misalnya ya awal-awal corona itu dia di demo karena dianggap orang yang menyebarkan kepanikan kepada masyarakat karena mengungkapkan data yang real tentang jumlah atau proyeksi yang sangat mencemaskan kalau kita tidak menangani corona itu dengan serius. Dulu dikecam, tapi sekarang dia begitu semacam leading ya di antara para pejabat-pejabat publik yang lain karena keterbukaan dan kejujurannya dia di dalam respon bahaya yang sangat besar, yaitu pandemi corona. Sementara pendekatan yang lebih politis ya, dan sangat menekankan keselamatan investasi dan ekonomi, itu justru menomor duakan atau tidak menganggap penting keselamatan manusia dan membuat pejabat-pejabat publik melakukan blunder politik. Ini kita menyaksikan pertarungan yang sangat hebat ya antara challenge dan response ya. Tantangan yang diberikan Tuhan untuk bangsa Indonesia adalah sama, tetapi jadi tantangan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia sama yaitu apa? Challenge-nya sama, yaitu tentang COVID-19 atau corona, tetapi respon pejabat-pejabat itu berbeda-beda, tetapi yang cukup mengesankan respon yang diberikan oleh Anies Baswedan. Keterbukaan, ketulusannya, dan keterus terangannya di dalam menangani dan mengantisipasi penyebaran virus corona itu kita sudah lihat dalam cara dia melakukan artikulasi politiknya atau artikulasi intelektualnya dalam konferensi pers atau di ruang-ruang publik dengan cara yang sebenarnya menurut saya itu satu demonstrasi intelektual pada level dunia yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan tentu berbeda ya, respon yang sama diberikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Jadi kalau begini caranya, kekeliruan yang dilakukan oleh beberapa pejabat ya, di dalam merespon atau menjawab ya tantangan-tantangan bangsa kita dewasa ini tentang corona yang tidak diduga-duga, tidak masuk dalam asumsi APBN. Asumsi APBN kan minyak harganya 1 barel berapa dolar kan gitu ya kan, 1 barel terus dolar berapa rupiah kan gitu ya. Tapi pertimbangan yang lain ya, the other perspektif tentang corona ini betul-betul membuat banyak pejabat itu limbung ya secara intelektual, dan dia melakukan mengeluarkan keputusan-keputusan, surat-surat entah Permenkes, entah Permenhub dan lain-lain, itu justru ya kontraproduktif ya. Dan tampaknya kita melihat tidak lama lagi ya terjadi perubahan-perubahan politik yang mendasar, apalagi kemarin semalam saya lihat di berita ada judul berita di salah satu stasiun TV ketika Pak Presiden berbicara, itu judulnya adalah waspada krisis pangan. Loh, berarti pemerintah mulai menyadari bahaya yang sedang mengancam. Tapi persoalannya bukan hanya menjelaskan bahaya itu, tetapi apa langkah-langkah pemerintah. Dan tampaknya kesulitan serius sedang menjepit ya bangsa kita dari segala lini, dari segala sisi, dan banyak daerah-daerah yang sekarang mengajukan surat ke Kementerian Kesehatan untuk dikarantina wilayahnya itu. Dan tampaknya Menteri Kesehatan atau pemerintah akan dikepung oleh daerah-daerah dalam konteks pembatasan sosial berskala besar.
dan itu artinya sama dengan karantina wilayah, bukan? Jadi kekeliruan-kekeliruan ini akan menghasilkan satu akibat yang nyata, yaitu hilangnya para pemimpin, para pejabat publik kita dari panggung sejarah politik Indonesia tidak lama lagi, dan yang muncul sebagai champion begitu kira-kira ya. Tentu saja insya Allah Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hitur, tertua di semesta fasbir sombron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ini ngomong-ngomong sih nggak jelas. Ya saya tuh ya sebenarnya lagi nggak ngurusin kebun, udah jam 11 panas ya, mending bikin vlog ya di masjid ini, di Musala Taqwa. Belum ada namanya sih, kita namain aja. So, omongannya nggak jelas ya, supaya lebih keren kita pakai ini ya, kerangka berpikirnya siapa, Arnold Toynbee, supaya kelihatan tukang donat itu kelihatan intelek gitu loh, ngerti sejarawan dunia Toynbee kan. Terus kemudian dikaitkan dengan kondisi bangsa kita. Teori Toynbee itu asalnya kan dia membahas tentang apa, karya terbesarnya itu kan Decline of Roman Empire kalau nggak salah ya, meluncurnya kekhalifahan Romawi. Decline of Roman Empire, luruhnya atau meluncurnya atau tenggelamnya kekaisaran Romawi. Kalau apa, Toynbee masih hidup, mungkin dia akan nulis buku Decline of Indonesia tahun 30, hilangnya Indonesia tahun 30. Ya nggak sepesimis itu, tapi boleh juga dipertimbangkan hilang betul ya. Yang nggak hilang aja satu, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Indonesia nggak hilang, yang muncul sebagai pemimpin tentu saja Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hitur, tertua di